warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Esti. Di video ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan bagian yang kedua. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti yang tadi udah Ibu sebutkan bahwa di video ini kita akan belajar tentang organ pencernaan tambahan. Jadi proses pencernaan di dalam tubuh tidak hanya dilakukan oleh serangkaian organ pencernaan utama, tetapi juga bisa dibantu oleh organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan meliputi hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Dalam kaitannya dengan proses pencernaan, hati berperan dalam proses pencernaan lemak di duodenum. Dalam hal ini, hati menghasilkan getah empedu yang kemudian dikirim dan disimpan di dalam kantong empedu. Di dalam duodenum, getah empedu mampu mengemulsikan lemak sehingga lebih mudah dicerna pada tahap berikutnya. Hati juga berfungsi untuk menetralisir racun yang dibawa darah bersama zat-zat makanan sehingga menjadi tidak berbahaya bagi tubuh. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat besi dan vitamin A, D, E, dan K, serta mengatur keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Kantong empedu merupakan organ yang terdapat di bagian bawah hati. Kantong empedu berfungsi untuk menampung dan menyimpan getah empedu yang dihasilkan hati. Getah empedu tersebut tampak berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Pada saat dibutuhkan, kantong empedu akan mengirimkan getah empedu melalui saluran empedu ke duodenum. Kelenjar pencernaan yang ketiga adalah pankreas. Pankreas merupakan kelenjar berbentuk lonjong, berwarna keputihan, dan terletak di bagian bawah dari lambung. Sel-sel pankreas menghasilkan getah pankreas yang akan dikirimkan ke duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung natrium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsinogen. Pankreas termasuk salah satu kelenjar endokrin yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin penting dalam tubuh karena dapat mengatur keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Jika produksi hormon insulin terganggu, maka dapat berakibat penyakit gula atau diabetes. Fungsi enzim pencernaan di dalam mulut, lambung, dan usus halus bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini. Nah, sistem pencernaan manusia dapat saja mengalami gangguan dalam fungsinya loh, baik disebabkan oleh infeksi atau penyakit, kelainan pada organ pencernaan, ataupun kebiasaan yang salah. Berikut ini akan Ibu jelaskan beberapa contoh gangguan pada sistem pencernaan beserta upaya pencegahannya. MAH merupakan suatu penyakit berupa peradangan pada lapisan lendir lambung. MAH dapat terjadi karena memakan makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri, memakan makanan yang terlalu pedas atau asam, makan yang tidak teratur, stres, serta meningkatnya asam lambung. Gejala MAH dapat berupa mual dan kembung pada perut. Penyakit MAH dapat dihindari dengan melakukan beberapa upaya. Di antaranya adalah menghindari makanan yang terlalu asam atau pedas, makan secara teratur, menjaga kebersihan tangan, serta menjaga pikiran agar tidak stres. Diare merupakan suatu penyakit pada saluran pencernaan akibat infeksi bakteri atau protozoa. Infeksi mikroba pada dinding usus seringkali menyebabkan laju gerak peristaltik usus meningkat sehingga proses penyerapan air oleh usus berkurang. Akibatnya, feses penderita diare menjadi cair. Diare yang berkepanjangan dapat menyebabkan penderita mengalami dehidrasi. Pada kasus diare ringan, penyakit tersebut dapat diatasi dengan meminum air perasan daun muda pucuk atau jambu biji yang dicampur dengan sedikit garam. Untuk mengatasi kekurangan cairan atau dehidrasi, penderita dapat diberikan minuman oralit. Penyakit diare dapat dihindari dengan menjaga kebersihan tangan, makanan, minuman dari kontaminasi bakteri dan protozoa. Apendisitis merupakan suatu penyakit berupa peradangan pada bagian usus buntu. Penyebab apendisitis belum banyak diketahui, tetapi diperkirakan terjadi akibat infeksi bakteri pada bagian appendix.
Pada apendisitis akut biasanya diatasi dengan operasi pengangkatan bagian apendiks yang meradang. Apendisitis dapat dihindari melalui beberapa upaya seperti tidak menunda-nunda buang air besar, serta mengkonsumsi makanan yang kaya serat dan banyak minum air. Konstipasi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan penderita sulit untuk buang air besar karena kondisi feses kering dan keras. Konstipasi biasa terjadi karena kebiasaan suka menunda-nunda buang air besar. Pada kondisi demikian, penyerapan air dalam usus besar cukup tinggi sehingga feses menjadi kering, keras, dan sulit dikeluarkan. Selain itu, konstipasi juga bisa disebabkan makanan yang dimakan kurang mengandung serat. Hepatitis merupakan suatu penyakit berupa peradangan pada hati. Hepatitis dapat disebabkan oleh infeksi virus. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Ada beberapa jenis penyakit hepatitis, tetapi yang lebih umum adalah hepatitis A dan hepatitis B. Gejala umum hepatitis antara lain bagian bola mata berwarna putih dan kulit permukaan tubuh tampak berwarna kekuningan. Hepatitis atau peradangan hati dapat menyebabkan fibrosis atau kerusakan hati. Selanjutnya, fibrosis dapat menyebabkan sirosis atau gagal hati kronis dan menyebabkan kanker hati. Demikian penjelasan tentang organ pencernaan tambahan dan kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat ya. Nantikan video-video selanjutnya dari Bu Esti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.